Selamat pagi Bu Eli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Asad. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Dan untuk memenuhi tugas saya akan melakukan wawancara kepada Bu Eli. Sharing saja Bu Eli. Ya, Apakah Bu Eli ada waktu? Alhamdulillah untuk hari ini, pagi ini saya ada waktu untuk Pak Arsad. Mari kita sharing bersama apa yang akan Pak Arsad pertanyakan pada saya. Oke. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Tentunya selama menjadi kepala sekolah, Bu Eli telah menghadapi beberapa kasus ya. Mungkin salah satunya ada bujukan moral atau dilema etika. Apakah bisa Bu Eli ceritakan kepada saya? Oh iya, gini Pak Arsad, sebagai kepala sekolah yang namanya sebuah kasus atau masalah yang terutama tentang bujukan moral itu pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita sebagai atasan itu kan ya tentunya ini hubungan kita sama anak buah, Bapak Ibu guru maksudnya, kemudian sama masyarakat, sama anak-anak juga itu pasti. Nah, salah satunya itu boleh saya cerita ya Pak Arsad ya? Iya, silakan. Malah saya senang Bu kalau saya cerita. Nanti ini kan kita sharing, santai tenang saja Pak Arsad, nggak usah ada deg-degan atau gimana lah gitu saja. Salah satunya itu gini, saya itu kan ya beberapa bulan itu dalam pantauan saya itu kan anak kalau berangkat ke sekolah itu kan diantar sama orang tua pakai kendaraan motor lah. Nah di situ orang tua itu langsung masuk ke dalam lingkungan sekolah kan gitu. Jadi suasana pagi hari ketika orang tua mengantar anak itu ya seperti intinya untuk motor itu berserakan. Orang tua tidak mau memarkirkan ke bagian tepi lingkungan sekolah gitu Mas. Sampai misalnya Bapak Ibu guru ini mau masuk dan mau parkir ke tempat khusus parkir Bapak Ibu guru itu kesulitan. Sampai kadang itu ini Bapak Ibu guru sampai menglakson itu orang tua nggak tahu gitu Pak. Terus ya seperti itu kasus yang sangat intinya itu perlu ada tindakan atau solusi gitu. Terus dari situ saya kan saya pribadi bagaimana caranya orang tua atau wali murid yang mengantar anaknya itu agar motornya itu diparkir atau ditaruh di depan sekolah lah, di lingkungan sekolah lah, di gerbang gitulah. Supaya tidak menghalangi Bu Eli. Oke, sebenarnya seperti itu. Nah itu saya sama Bapak Ibu guru tentunya juga melihat atau mengidentifikasi atau dari intinya supaya orang tua ini tidak ada yang tersinggung. Saya intinya menasihati lah, itu tetap namanya orang, ada yang terima, ada yang tidak. Ya gitu. Terus akhirnya itu saya memberi solusi. Sebelum saya memutuskan itu, saya bermusyawarah Bapak Ibu guru, langkah yang terbaik itu saya menerapkan budaya positif setiap pagi itu 5S. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dan anak yang diantar orang tuanya parkirnya sepeda itu di depan gerbang. Itu sudah berjalan sampai sekarang Pak. Berarti intinya kasus yang Ibu alami ini mengenai bujukan moral Bu. Oke, bujukan moral. Kemudian apakah ada kasus-kasus yang lain Bu, misal seperti dilema etika yang benar melawan benar? Oh gitu. Ya ini pasti sebagai kepala sekolah, sebagai atasan juga untuk dilema etika, benar melawan benar yang membuat kita itu bingung kan seperti itu. Karena kan benar lawan benar, semuanya kan benar kan gitu. Padahal benar lawan benar ini harus ada yang diselesaikan, harus ada solusi kan gitu. Nah itu saya ini terbaru atau ajaran baru ini sekolah kami itu kan mau mengadakan seragam baru untuk hari Kamis, yang mana
Setiap hari Kamis itu anak peserta didik mengikuti apa ini dari aturan dari Pemda yang mana Bapak Ibu gurunya pakai sarung, ya seperti itu. Akhirnya ini memang sudah jadi gerenengan kami itu sudah lama Pak. Terus gagasan itu dari kelas 1 baru itu kan menghendaki untuk diseragamkan. Intinya seragam itu mintanya dari sekolah. Itu untuk peserta didik baru. Mungkin karena orang tuanya yang muda-muda, juga mungkin karena juga alasan biar tidak ribet belinya, biar seragam, biar kelihatan estetis gitu kan kalau seragam itu. Kemudian yang itu untuk kelas tinggi, otomatis kan ada yang keberatan. Kan seperti itu. Intinya pasti nanti ada yang setuju dan ada yang tidak. Apalagi kalau sudah kelas tinggi, misalnya kelas 6, sebentar lagi kan lulus. Ya, dari situ kami bermusyawarah, berkolaborasi sama Bapak Ibu guru. Sebelum itu kan kami sudah cari informasi, cari sumber dari wali murid yang setuju dan yang tidak setuju, kan seperti itu. Karena sekarang itu kan memang harus melalui edaran, ya pemberitahuan lah pada saatnya kan gitu. Saya memutuskan membuat angket yang mana isinya itu tentang setuju dan tidak setuju pengadaan seragam baru, yang apabila disetujui ini pengadaannya akan dikelola oleh sekolah. Itu ya. Jadi intinya Ibu ingin membuat aturan bahwa Kamis itu anak-anak mempunyai seragam baru seperti itu. Baru. Ya, batik seperti Bapak Ibu lah, ya, sarung gitu. Ya, langkah-langkah jenengan tadi sudah Ibu ambil, berkomunikasi dan berkolaborasi dan membuat angket Bu. Kemudian hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam menangani kasus tersebut Bu? Yang saya anggap efektif itu tadi, yang pertama saya cari informasi kepada wali murid. Kemudian yang kedua, setelah saya beratnya informasi itu kan saya jadikan bahan Pak untuk bermusyawarah sama Bapak Ibu guru. Nah seperti itu, terus akhirnya saya bermusyawarah, berkolaborasi sama Bapak Ibu. Itu yang paling efektif langsung. Oh, berarti kemudian dengan mencari bahan dulu ya, untuk nanti berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian tentunya apa yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan ini ada tantangan-tantangan tersendiri Bu. Kira-kira untuk tantangannya apa? Pasti sebuah masalah itu pasti untuk menghadapi itu pasti kita akan menghadapi tantangan dulu. Karena tanpa tantangan itu kita nggak akan punya greget atau motivasi untuk menyelesaikan, kan seperti itu. Itu tantangan saya, yaitu tadi dari wali murid yang kelas tinggi Pak Arsa. Ya karena ini dari menurut saya karena ya tadi sudah mau lulus, mungkin juga karena faktor ekonomi gitu Pak. Yang keberatan Bu karena sebentar lagi lulus, mau membeli seragam baru kan untuk apa kan seperti itu. Di sama ini kan juga bulan-bulan penuh pengeluaran. Agustus banyak kegiatan. Iya. Kemudian apakah di dalam setiap mengambil keputusan Bu Eli mempunyai jadwal-jadwal tertentu atau tempat-tempat tertentu atau sekaligus saat ada kasus langsung jangan Ibu selesaikan? Ini pada saat itu kembali ke kasus tingkatan. Kasus itu kan tingkatan, ya ibaratnya kan ada level rendah, level sedang, level tinggi kan seperti itu. Nah ini untuk kasus dilema etika ini itu mungkin, dan untuk kasus yang lain saya langsung mengambil tindakan itu. Ya untuk tempat ya kita kondisional Pak Arsa, seperti itu. Jadi mungkin saat rapat Dewan Guru sampaikan seperti itu Bu. Berarti intinya dengan tidak langsung mengambil keputusan dan melihat tingkat permasalahannya ya. Kalau memang itu darurat seperti kasus level tinggi berarti harus segera saya selesaikan. Kalau misalnya kok itu melibatkan Bapak Ibu guru itu ya
langsung saya ajak musyawarah Musyawarah. untuk menyelesaikannya. Kalau berurusan dengan wali murid kasus itu, berarti saya ya tetap harus sebelum ke wali murid saya konfirmasi sama wali kelas, bapak ibu gurunya, terus kemudian ke orang tua. Baik Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat memudahkan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Ya gini Pak Arsad, meskipun saya di sini sebagai atasan, sebagai kepala sekolah, ibaratnya kepala sekolah kan nggak boleh bertindak secara otoriter, seperti itu. Kita itu nggak boleh mengambil keputusan semena-mena lah. Intinya, saya kan kepala sekolah, ini keputusan saya, itu kan nggak boleh. Kita harus melihat lingkungan, terus kita hidupnya bersama siapa saja, kemudian kita punya siapa saja, dan kondisional pastinya juga. Itu saya kan punya guru senior, dan kebetulan guru senior saya itu usianya itu lebih tua dari saya. Dan pengalaman saya, kalau orang usianya itu matang, itu pasti kayak memberi solusi, memberi nasihat, Cara itu berpikirnya ya lebih cara matang. berpikirnya itu mengena banget gitu Pak. Jadi saya selain dari keputusan saya juga punya keputusan, tapi tetap saya pertimbangkan sama guru senior saya. Berarti ada guru senior yang dapat membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Baik Bu, dalam setiap pertanyaan saya tadi, tentunya pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan dari sebuah kasus tersebut? Oke, dari kesimpulan semua pertanyaan Pak Arsad tadi, yang dapat saya ambil kesimpulan itu yang pertama tentang kepemimpinan Pak Arsad. Seorang pemimpin itu nggak boleh semena-mena, tetap harus berkolaborasi, bermusyawarah sama semua elemen masyarakat jikalau ada sebuah kasus atau masalah. Meskipun saya sebagai kepala sekolah, endingnya saya memutuskan. Langkah saya tetap bermusyawarah, berkolaborasi. Dan tujuan saya itu untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan sekolah sendiri antara bapak ibu guru dan siswa maupun dengan elemen luar, misalnya wali murid atau komite, dan untuk masyarakat sendiri. Intinya Bu Eli tidak mengambil keputusan secara otoriter, tapi dengan melalui musyawarah dan berkolaborasi. Iya, gitu. Demikian Bu Eli dari wawancara ini, semoga dari sharing-sharing ini semoga dapat bermanfaat bagi saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wawancara pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang menjadi sharing kita dapat kita jadikan pelajaran untuk semuanya. Kita ambil baiknya, kita tinggalkan yang tidak baik, yang kurang baik ya Pak Arsad. Semoga Pak Arsad sukses Amin. dalam menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini dengan hasil yang sesuai yang diharapkan dan menghasilkan. Terima kasih Bu Eli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di dalam hari ini untuk memenuhi tugasnya sebagai calon penggerak mengenai kepemimpinan keputusan kepemimpinan yang diperhatikan, dan di sini saya akan sharing dia dari pemimpinnya dalam hal keputusan yang pernah dia ambil sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah hari ini kosong Pak, jadwalnya tidak ada, jadi kebetulan sekali dengan waktu. Terima kasih Bu, berarti kita bisa melakukan sharing wawancara sebentar boleh? Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Sebelumnya mohon Ibu memperkenalkan diri sebagai pemimpin saya atau kepala sekolah saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dodi Jani MPD, kepala sekolah SD Negeri Jalanan, selaku sekaligus
kepala sekolah dari CDP angkatan 10 Bapak Muhammad Ali Mahmud. Terima kasih Bu. Langsung saja Bu Diah. Sebelumnya mohon maaf, selama menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menghadapi kasus yang intinya membuat Ibu menjadi dilema? Baik, begini Pak, selama saya di sini, saya sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali kasus-kasus yang saya alami, namun masih ada yang sangat banget juga rugi perjalanan kalau waktu dekat ini Pak, bulan ini, nah itu bulan Agustus ini yang untuk yang kemarin itu ada yang tidak jalan, salah satunya adalah guru saya yang menentukan itu untuk mengajak putra dari salah satu murid yang dianggap terpandang lah di sini yang nasional itu bisa organisasinya itu dari salah satu murid ini dan padahal pada waktu itu personilnya sudah cukup Pak, baru sudah lengkap, tetapi anak ini sebetulnya pengen ikut tapi sebetulnya tidak cocok dengan keadaan seperti itu, maka saya menunjukkan guru tersebut, saya menunjukkan untuk diberikan untuk tahun depannya satu. Jadi kan bisa yang mungkin yang kelas 6 nanti diganti anak tersebut yang seperti itu Pak. Jadi bisa diberikan di tahun depannya saja. Jadi tidak untuk saat ini. Soalnya persulnya sudah lengkap. Jadi kasus yang Ibu ceritakan ini termasuk rujukan moral dari salah satu wali murid yang pandang tadi. Baik, kemudian adakah kasus lain Bu yang terkait dengan dilema etika? Ya, ada Pak. Untuk ya karena ini berkaitan dengan kegiatan hari besar Pak, hari besarnya. Terus kemudian bertabrakan dengan kegiatan sekolah, dengan mutu sekolah akreditasi. Nah, dengan begitu kan kita juga berlawanan kan, maksudnya dalam arti dengan salah satunya juga baik, mulut nanti kan 3 tahun kita laksanakan, tetapi untuk visitasi kan maksudnya rutinitas 5 tahun sekali dan sama juga. Nah itu juga untuk dilema ini saya buat kita bersama-sama benar ini di salah satu sisinya adalah ibu bersama rekan-rekan guru membiasakan ya karena sudah keadaan kita dan sudah itu, nah dan juga yang lain juga standaris itu akreditasi dan itu menurut saya juga kita jalankan bersama, tetapi jalurnya juga salah satunya tidak seperti itu. Mari kita jalankan semuanya yang berbagi tugas kompetensi yang masing-masing. Baik, berarti yang Ibu ceritakan ini berarti dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, benar melawan benar. Dua kegiatan yang dijalankan semua harus dilaksanakan bersamaan dan itu pastinya juga menimbang tenaga dari murid juga tenaga dari Bapak Ibu guru. Baik. Kemudian nah selama ini Ibu mengambil keputusan itu terutama tadi Bu, antara benarnya benar dari dua kasus tersebut, cara Ibu mengambil keputusan itu bagaimana? Ya, tapi dari kasus-kasus seperti itu ya Pak, karena sama-sama benar dan sama-sama mengerti, saya itu tidak langsung, jadi tidak seketika pada saat itu langsung mengambil keputusan, tetapi saya harus menunggu dan menganalisa bagaimana sih itu kasus tadi adalah satu dan yang lain, itu menunjukkan apakah itu manakah yang lebih dibutuhkan, meskipun sempat harus dua-duanya berjalan, tetapi harus menganalisis mana dulu yang lebih didahulukan, menganalisis dulu, diobservasi seperti itu. Jadi kita maksudnya saya tuh observasi dari di satu kedua-duanya itu yang mana yang harus dijalankan. Mungkin bisa dengan kolaborasi boleh. Iya, kolaborasi itu memang harus sekali kan kita di sini bukan kita personil, tapi kita semua Jadi
intinya itu selalu melakukan kolaborasi komunikasi dengan teman guru supaya kegiatan tersebut dapat berjalan bersama Bu. Iya. Dan Bu, kemudian selanjutnya adakah prosedur atau langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan yang mengandung nilai kebajikan? Kalau saya itu berarti yang saya tadi saya melakukan Pak sesuai prosedur yang harus sesuai dengan aturan. Nah, dan itu saya mengajarkan untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik, bagaimana kita menyelesaikan terbaik dan bagaimana sama-sama baiknya, sama-sama untuk kedepannya untuk sekolah kita. Jadi itu kita tidak mengambil dari satu sisi saja. Jadi masih dari sisi saya mempunyai pendapatnya belum kita salah, jadi kita musyawarah yang baiknya. Bagaimana? Tidak sepihak, jadi tidak salah satu sisi, jadi beberapa sisi yang kita ada semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Artinya keputusan yang diambil itu melalui musyawarah dan supaya dapat diterima oleh Bapak Ibu guru atau semua, karena pandangan kita kan berbeda-beda ya. Mungkin yang dari A pada yang seperti ini, B seperti ini, jadi diperlukan musyawarah untuk menentukan pendapat itu. Kemudian hal-hal yang membuat itu lebih efektif dalam membuat keputusan itu apa? Yang menurut saya efektif untuk mengambil keputusan di 5R3 itu ya kita menggunakan prosedur dan aturan, dan kemudian kita juga melibatkan seluruh anggota guru maupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah, ya, dan mencari solusi terbaik apa yang terjadi pada sekolah. Jadi dalam musyawarah sebagai pemimpin kita harus sesuai sebuah kondisi yang mengakibatkan pandemi. Kita betul untuk mereka berpikir kritis bagaimana untuk kedepannya menyelesaikan Berarti untuk lebih efektif Ibu mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada Bapak Ibu guru untuk mendapat keputusan yang terbaik itu Bu. Kemudian dalam hal mengambil keputusan tentunya sedikit banyak Bu, ada tantangannya. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi untuk mengambil keputusan Ibu? Dari kasus-kasus tadi tentunya memang ada tantangan yang harus tetap saya hadapi. Ini tetap ada, dimanapun tetap ada tantangan yang biasanya adalah pada masyarakat. Jadi masyarakat kita, di sini kan saya tidak ingin mengacaukan pertama kita sekolah SD zaman itu kan paling tidak ini untuk saat ini kan gratis. Jadi kita harus memberikan kepercayaan penuh bagaimana menunjukkan paling tidak kualitas dari SD negeri itu. Di sisi lain juga pada peringatan tadi kami pada Bapak Ibu guru sudah mengikuti aturan dan lain sebagainya, masa kita tidak sudah bekerja keras, tidak melakukan aksi itu, masa tidak dibuka seperti itu Pak, karena sudah mengajak anak-anak sudah yang berbakat, tapi itu tidak bisa memilih mereka, tidak bisa memilih mereka. Jadi intinya kita ingin mengajak masyarakat dan tetap melanjutkan kegiatan rutin seperti biasanya, peringatan hari besar karena sudah dilatih kalau tidak dihasilkan kan ya nanti kasihan anak juga kasihan Bu. Dan itu kemudian apakah ada jadwal tertentu Ibu dalam mengambil keputusan, misal apakah ada suatu kasus Ibu langsung selesaikan atau Ibu mempunyai jadwal atau waktu atau tempat tersendiri mungkin Bu? Ya, untuk jadwal tertentu itu dulunya membuat tapi untuk kasus-kasus tertentu, tapi untuk kasus yang misalkan harusnya pada saat itu kita tetapi dengan menelaah nah itu kan tidak
evaluasi yang betul juga dan mempertimbangkan keduanya itu saling-saling berjalan dengan baik soalnya kan rutinitas tiap tahun dan itu tadi untuk kan akreditasi kan juga sangat penting untuk sekolah kan setiap sekolah ada aturan begitu dan makanya itu kita mengajak dua pihak terkait jadi tidak hanya guru jadi kompetisi kan kemitraan sekolah nah itu kan bisa kita ajak untuk mencari terus mencari fakta-fakta yang ada yang realita itu yang bagaimana seperti itu terus juga aktivitas mendapatkan hasil seperti itu jadi kita berjalan itu juga bisa dengan tanpa ada rasa kecewa jadi kita bisa maksimal jadi melakukan itu perlu berbagai analisis lah ya, perlu waktu dan berbagai analisis untuk menimbang sebelum mencapai keputusan. Kemudian selanjutnya adakah seseorang yang ikut dalam mengambil keputusan tadi? ada Pak untuk saat ini itu yang saya ajak itu adalah semua guru yang harus selalu solid dan untuk saya ajak bermusyawarah untuk mempertimbangkan ini bagi saya itu adalah keputusan yang terbaik untuk kegiatan semua kegiatan yang ada di sekolah ini. Intinya melibatkan semua guru ya, supaya keputusan tadi dapat diterima dan berjalan dengan baik. Dari semua pertanyaan yang saya ajukan tadi, apakah ada pembelajaran yang Ibu petik dari penyelesaian kasus yang Ibu alami tadi? Dari tadi yang kita obrolkan ya Pak ya, kan bisa saya petik dari pengalaman itu keputusan sebagai seorang pemimpin kita memang tidak boleh semena-mena dalam arti kita kalau kita mengatur belum tentu untuk semuanya jadi kita harus mengambil sisi-sisi yang lain jadi tidak menganggap semuanya itu kebenaran kita saja tapi untuk semuanya karena kita di sini kan berjalan tidak sendiri jadi semuanya itu terkait dengan pihak-pihak lain untuk menemukan solusi jadi untuk bermusyawarah itu kolaborasi itu sangat baik jadi itu menganalisis juga kita tidak menganalisis sendiri tapi juga diri untuk menganalisis soalnya untuk anak guru yang lebih tahu daripada saya jadi saya ini kan kolaborasi untuk pengembangan kemajuan institusi. Intinya itu tidak egois dalam mengambil keputusan dan itu mengedepankan musyawarah berkolaborasi untuk memajukan SD Jaman ini SD Jaman ini lebih maju dan lebih baik. Iya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga wawancara ini tadi saya ingin dapat bermanfaat bagi saya dan menjadi tambahan pengalaman bagi saya Bu. Jadi terima kasih atas waktunya dan kurang lebihnya mohon maaf Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Ari Kamil dari CDP Kabupaten Rembang Angkatan 10. Di sini bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar Bu? Oh boleh. Saya akan melakukan wawancara kepada Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan. Baik Bu Tung, adakah selama ini kasus-kasus seperti pembunuhan atau diliman Amerika yang pernah Bu alami? Oke, selama saya menjadi kepala sekolah memang ada beberapa kasus yang saya hadapi. Salah satunya itu bukan merawat untuk terjadi ketika ini Pak ada lomba siaga, pesta siaga itu kan khusus untuk anak siaga. Nah kebetulan itu salah satu guru saya itu punya anak yang usianya sudah penggalan ya kan tetapi minta tolong untuk dimasukkan dalam ikut sertakan dalam lomba pesta siaga.
tapi ya juga memberikan pengertian dari hati ke hati kepada ibu tadi tersebut untuk apa namanya, karena peraturannya itu untuk anak diabetes, jadi anaknya tidak bisa Jadi Butum tidak mengizinkan ya, mungkin menyarankan langsung tahun depan lah. disiapkan saja. Penggalan. Itu tadi berarti untuk pendidikan moral. Apakah ada kasus-kasus seperti ini benar-benar Ada Pak. mohon bisa Ibu ceritakan? Ini memang berhubungan dengan salah satu pedagang yang berjualan di sekolah. Kebetulan itu sekolah saya itu kan berada di jalur alternatif yang biasa digunakan para warga untuk menuju ke pusat kecamatan. Rame. Rame, cukup ramai. Kalau dulu jalannya masih jelek itu masih mending Pak, Sepi, ya? jarang kayak sepi karena jalannya masih jeblok begitu dan Jelek, banyak bolong-bolong begitu. Oke. Nah kemudian setelah diperbaiki, jadinya itu para warga yang dari Bile, dari Lojo itu kalau mau ke kecamatan lewatnya sini, ya, dan cukup ramai itu Pak. Dari kejadian itu anak murid saya itu ada beberapa yang terserempet. Terus kecelakaan itu terjadi dan itu membuat saya harus mencari solusi kejadian ini. Saya juga galau sih Pak, soalnya kebetulan yang berjualan itu adalah anak dari mantan penjaga di sini, sekarang disimpan gitu Pak. Jadi apa namanya, jualan tapi di seberang jalan. Sedangkan kalau saya biarkan terus itu kan tidak aman bagi siswa. Kalau saya larang, saya juga Pak, gimana ya, mencari tambahan untuk nafkah nggih. Jadi bingung seperti itu. Benar-benar dilematika. Nggih. Sisi pedagangnya juga dipikirkan dan keselamatan anak-anak juga dengan Penting sekali dipikirkan. Pak. Kemudian langkah-langkah yang Ibu ambil untuk menangani kasus ini apa? Langkah yang saya ambil yang pertama itu jelas saya harus mengumpulkan banyak informasi, fakta-fakta tadi siapa saja yang terlibat Pak, ya tadi pedagang dan wakil sekolah tadi. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan banyak informasi, kemudian saya analisis, kira-kira nanti solusinya bagaimana. Sebelumnya saya sudah meminta masukan di wakil sekolah, di komite, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Yang pasti mungkin ada yang tapi kita harus mencari memang solusi yang terbaik dari yang terbaik. Tentunya Butum mengumpulkan fakta-fakta kemudian menganalisis gitu. Kemudian hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam menangani kasus ini? Menurut saya yang paling efektif itu adalah komunikasi. Jadi kita harus melakukan komunikasi yang baik kepada yang bersangkutan. Ini kan pedagangnya, jadi saya harus melakukan bagaimana saya berargumen, tapi ya tidak menyakiti pedagang tersebut. Saya mencoba agar dia mau mengerti, oh ketika nanti saya mau mengambil keputusan ini itu kan ada alasan-alasan yang saya anggap penting untuk semuanya begitu, terlebih untuk murid. Untuk murid memang terkait keamanan murid, kalau ada yang tersempet juga nanti urusannya juga panjang. Dan orang tua mungkin orang yang menyerempet nanti itu menarik sekali yang kasus ini. Banyak tantangannya begitu dalam mengambil keputusan seperti ini. Apa tantangannya? Tantangannya itu ya tadi Pak, kita kan yang berhubungan dengan manusia, dan itu yang punya cara pandang yang sendiri. Dalam penyampaiannya pun harus hati-hati sehingga apa yang ingin kita maksudkan itu dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua juga ini Pak, kadang juga menjadi pikiran saya itu ketika mau apa setelah mau apa
akan mengambil ragu-ragu juga Pak. Sudah benar ya saya tadi atau kok aku sing terlalu egois atau gimana, dan juga ya kadang timbul kasihan tadi loh Pak, aduh bagaimana ya juga berhubungan dengan orang seperti itu Pak. Memang apa yang kita sampaikan belum tentu dapat diterima. Iya. Baik Bu, apakah dalam pengambilan keputusan ini Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, atau mungkin Ibu perlu waktu atau perlu tempat tertentu nanti? Iya, betul Pak. Untuk pengambilan keputusan itu saya tidak pasti Pak. Saya harus cukup hati-hati Pak. Tadi yang pertama saya memerlukan apa tadi kemudian saya analisis, setelah itu saya juga meminta masukan dalam pihak bagaimana kita melakukan usaha ini. Kemudian kalau saya sudah tidak yakin Pak, itu nanti kita Apakah dalam mengambil keputusan tersebut Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga, saat kasus itu terjadi, atau Ibu mencari tempat-tempat yang ada Ibu bisa menenangkan diri untuk mengambil keputusan itu? dalam mengambil keputusan saya tidak serta-merta tempat langsung Pak. Saya yang pertama tadi saya harus menentukan fakta-fakta yang relevan kejadian yang ada di dalam itu. Kemudian saya juga mulai menganalisis setelah itu saya bisa membaca masukan keluarga sekolah kejadian juga Pak. Saya minta masukan semuanya, kemudian kalau saya sudah bersatu Pak, saya meminta keputusan, kita tidak diskusi bersama, tadi komunikasinya harus berhati-hati Pak ya, sehingga yang bersangkutan juga mengerti, kemudian bisa tertentu sebuah solusi yang terbaik. Tentunya butuh waktu Bu ya. Kalau memang langsung gabung juga Salah itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah untuk mengambil keputusan? Yang membantu saya dalam keputusan itu tadi Pak, saya melibatkan Bapak komite. Sebenarnya komite itu kan sudah dibaca dari warga sekitar. Saya tolong bisa komunikasikan, Bisa membantu lah. bantu beri pengertian kepada pekerjaan. Baik. Kemudian dari semua pertanyaan saya tadi itu, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau yang Ibu petik dalam menangani kasus seperti ini? Itu tidak bisa susah. Tenang Bu ya. Jadi harus kita pikirkan dengan matang, tenang, jadi tidak gagap gitu loh Pak. Harus ada waktunya. Kemudian yang kedua adalah ini Pak, komunikasi yang paling penting dalam mengatasi sebuah masalah yang hubungan dengan sekolah. Kita harus berkomunikasi dengan baik sehingga diskusi terjadi dengan baik juga, dengan saling mengerti, sehingga keputusan yang kita ambil pasti ada yang dikorbankan, tetapi yang terkorbankan tadi juga mengerti bahwa keputusan ini memang sudah dari beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Dan keputusan itu merupakan solusi terbaik yang pasti adalah untuk keamanan siswa atau kegiatan siswa. Baik, Bu. Terima kasih ujung sharingnya. Semoga apa pengalaman Ibu ini dapat menjadi pembelajaran buat saya dan